Oke, balik lagi dengan saya Didi Arif Wibowo di penjelasan mengenai teknologi web, HTML, dan CSS. Oke, pada masa sekarang ini perkembangan web eh, semakin pesat. Pengetahuan ini sangat penting bagi kita yang berkecimpung di bidang web development dan jenis bidang lain-lain yang terkait dengan hubungannya masih ada dengan web. Wawasan ini sedikit banyak dapat memberi pengetahuan bagi pengembang web bagaimana sebenarnya tren teknologi web saat ini sehingga para developer dapat berkreativitas dan berinovasi dengan berpijak pada tren teknologi saat ini. Oke, untuk web sendiri adalah suatu ruang informasi di mana sumber berguna diidentifikasi oleh pengenalan global yang disebut identifier atau URA. Sebuah halaman web diakses dengan cara mengikuti link yang menuju kepadanya menggunakan web browser. URL menunjukkan lokasi dokumen yang dikelola oleh sebuah server web. URL diubah menjadi alamat IP server web. Kemudian browser mengirimkan request HTTP, server web akan menjawab dengan memberikan dokumen yang diminta dalam format HTML. Ini adalah contoh bagaimana sirkulasi web tersebut berjalan. Yang pertama dari user, kemudian ke browser, kemudian menyambung ke domain. Domain itu dimana akan disambungkan ke web server dan web server akan memberikan output kesarannya dalam bentuk ini database-nya MySQL, server side scripting-nya PHP, ASP, JSP, dan client side scripting-nya bisa menggunakan HTML, CSS, JavaScript yang kemudian akan divirtualisasikan ke browser untuk dinikmati oleh user tersebut. Oke, untuk teknologi web, sebentar. Untuk web 1.0, web 1.0 secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif. Yang kemudian sifat web ini adalah read. Untuk gambarnya bisa ditengok secara langsung. Untuk web 1 ini merupakan teknologi awal dari sebuah website. Teknologi ini masih statis. Bisa ditengok dari gambarnya tersebut di mana antara pembuat website dan penikmat website hanya terjadi satu jaringan komunikasi satu arah yang dimana pembuat sebagai pemberi informasi dan penikmat hanya sebagai pembaca. Layaknya kita membaca koran, majalah, atau buku-buku lainnya lah seperti komik. Bedanya kegiatan baca lewat komputer. Aktivitas ini hanya sebatas searching. Halaman pada web ini masih terkesan biasa hanya tulisan menggunakan bahasa HTML saja. Kemudian web 2.0. Web 2.0 ini akhirnya datang sekitar tahun 2003 atau sekitar tahun 2004. Pada pengguna website pun mulai dimanjakan dengan berbagai fasilitas. Kita bisa berkomunikasi dua arah. Tidak hanya dengan webmaster atau adminnya, namun dengan orang lain yang tidak terbatas pada jarak, wilayah, tetapi juga di belahan dunia lain. Jadi kita bisa berkomunikasi antar belahan dunia secara langsung. Informasi semakin mudah didapat dengan halaman web yang lebih menarik. Jadi web 2.0 ini tampilannya sudah lumayan baik lah, tidak membosankan seperti web 1. Ini untuk menurut tim O'Reilly, web 2.0 dapat didefinisikan sebagai berikut. Web 2.0 adalah revolusi bisnis di industri komputer yang disebabkan oleh pengguna internet sebagai platform dan merupakan suatu percobaan untuk memahami berbagai aturan untuk mencapai keberhasilan pada platform baru tersebut. Salah satu aturan terutama adalah membangun aplikasi yang mengeksploitasi efek jaringan untuk mendapat lebih banyak lagi pengguna aplikasi tersebut. Untuk sifat dari web 2.0 adalah read write. Oke.
Karakteristik Web 2.0 ini antara lain web sebagai platform, data sebagai pengendali utama, efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi. Inovasi dalam perakitan sistem serta situs disusun dengan menyatukan fitur dari perkembangan atau pengembang yang terdistribusi dan independen atau secara model pengembangan open source. Model bisnis yang ringan yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan, mudah untuk digunakan atau diadopsi oleh user. Teknologi yang dipakai adalah Ajax. Untuk teknik pembuatan Web 2.0 itu menggunakan CSS style untuk bahan isi dan presentasi. Flaksonomi atau metode penandaan konten di mana dengan konsep ini dimunculkan kata-kata yang berkaitan dengan konten tersebut. XML, teknik aplikasi internet, HTML dan XHTML, Extensible Hypertext Markup Language, weblog, publishing tool, wiki atau forum software dan lain-lain. Oke, ini merupakan contoh Web 2.0. Nah, sekarang kita menuju ke perbedaan web 1.0 dan 2.0. Oke, yang menjadi kunci perbedaan antara web 2.0 dan web 1.0 adalah keterbatasan pada web 1.0 yang mengharuskan pengguna internet untuk datang ke dalam website dan melihat satu persatu konten di dalamnya. Sedangkan web 2.0 memungkinkan pengguna internet dapat melihat konten tersebut atau konten suatu web tanpa harus berkunjung ke alamat situs yang bersangkutan. Kemampuan web 2.0 sendiri dalam melakukan aktivitas drag and drop atau complete chat, voice dan dilakukan layaknya aplikasi desktop. Oke, untuk web 3.0 sendiri, kalau dilihat dari sejarahnya banyak bermunculan opini atau kontroversi siapa yang mengemukakan ide pertama tentang konsep ini. Antar tim Burness Lab ada tahun 2001 dengan John Markov yang pertama kali memunculkan ide pada tahun 2006. Belum ditemukan definisi yang jelas dari web 3.0 ini. Berikut ini ada beberapa karakteristik web 3.0 yang saya kutip dari PC Magazine dan Stramana, yaitu menurut PC Magazine karakteristik web 3.0 ini adalah semantik web, sebuah web dengan kemampuan membaca situs semudah manusia membacanya. Oke. Untuk konsep ini dapat diandaikan sebuah website sebagai sebuah intelektualitas buatan articulate intelligence. Aplikasi online dalam website dapat saling berinteraksi. Kemampuan interaksi ini dimulai dengan adanya web service. Oke. Kemudian untuk teknologi web 3.0 ini antara lain adalah SOAP, Simple Object Access Protocol, dan adalah standar untuk bertukar pesan-pesan berbasis XML melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program yang berjalan pada suatu sistem operasi atau OS untuk berkomunikasi dengan program pada sistem operasi yang sama maupun berbeda dengan menggunakan HTTP dan XML sebagai mekanisme untuk pertukaran data. Kemudian ada REST, Representational State Transfer atau transfer keadaan representasi, adalah suatu gaya arsitektur perangkat lunak untuk mendistribusikan sistem hipermedia seperti www, World Wide Web. Kemudian ada lagi WSDL, format XML yang diterbitkan untuk menerangkan web service. Kemudian WSDL didefinisikan pesan-pesan atau baik yang abstrak maupun konkret yang dikirim ke dan menuju web service.
koleksi-koleksi digital dari pesan-pesan atau port type antarmuka. Bagaimana port type yang ditentukan dijadikan wire protokol di mana service ditempatkan. Kemudian ada WDDX, Web Distributed Data Exchange. Mekanisme pertukaran data dari lingkungan yang berbeda. Jadi dari manapun kalian berada bisa bertukar informasi atau data. Kemudian ini adalah salah satu contoh di mana 3.0 itu mempunyai desain-desain yang sudah sangat baik sekali, di mana kita bisa melihat berbagai fitur-fitur yang sangat menarik. Nah, tidak hanya membaca, tapi bisa kita mendengarkan musik atau apa kan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai HTML. Ini konsep awal HTML tersebut. Konsep awal HTML tersebut untuk kepanjangan dari HTML ini adalah Hypertext Markup Language. Adalah sebuah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat sebuah halaman web menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah web internet dan performatan hypertext yang ditulis dalam format ASCII American Standard Code for Information Interchange supaya dapat mewujudkan tampilan yang terintegrasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolahan kata dan disimpan dengan format ASCII normal sehingga menjadi halaman web dengan perintah-perintah HTML. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan atau percetakan yang disebut dengan SGML, Standard Generalized Markup Language. HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara umum untuk menampilkan halaman web. Jadi untuk halaman web dari mulai web .1 sampai .3 atau sampai yang sekarang ini terbaru itu kebanyakan menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language. Oke, HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunanya oleh W3C, World Wide Web Consortium. HTML dibuat oleh kolaborasi Sailau tim dengan Berners-Lee Robert ketika mereka bekerja di Kern pada tahun 1989. Adapun elemen penulisan HTML antara lain HTML, ada head, title, itu adalah judul, head, kemudian body, isi web, slash body, kemudian slash HTML. Untuk keterangannya, HTML yang paling atas mendefinisikan bahwa teks yang berada di dalam tag atau di bawahnya tersebut adalah file HTML. Kemudian untuk head sampai slash head sebagai informasi yang merupakan tag header untuk menyimpan judul halaman web. Jadi kita bisa memasukkan judul di situ ya. Untuk di atasnya itu yang bagian muncul kalau kita membuka suatu sheet itu di atasnya pasti ada judul sheetnya. Kemudian untuk title sebagai judul halaman, pasti di sebuah halaman pasti ada judul yang dalam penulisan HTML itu adalah title dan ada slash title. Oke, untuk body mendefinisikan tag formatnya sebagai isi web. Di dalam tag ini dapat dimasukkan tag atribut seperti background color, link table, background text, dan lain-lain. Pokoknya di dalam body ini kita bisa istilahnya mempercantik halaman tampilan HTML kita. Bisa membuat warna, bisa mengganti background, atau kita bisa memasukkan website lain selain website kita, dengan kemudian kita bisa mengatur kolom, baris, dan lain-lain. Pokoknya kita bisa membuat berbagai macam tampilan di dalam body. Oke, untuk CSS atau Cascading Style Sheet. Oke, konsep awal CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, berisi rangkaian instruksi yang menentukan bagaimana suatu teks akan tertampil di halaman web. Perancangan desain teks dapat dilakukan dengan mendefinisikan font atau huruf,
color atau warna, margin atau ukuran, latar belakang atau background, ukuran font, font size, dan lain-lain. Elemen-elemen seperti color, warna, font, huruf, size, ukuran, spacing disebut dengan style. Oke, casting style saya juga bisa berarti meletakkan style yang berbeda pada layar atau lapisan yang berbeda. CSS terdiri dari style sheet yang memberitahukan browser bagaimana suatu dokumen akan disajikan. Fitur-fitur baru pada halaman web lama dapat ditambahkan dengan bantuan style sheet. Saat menggunakan CSS, Anda tidak perlu menulis font, color, atau size pada setiap paragraf. Cukup pada setiap dokumen setelah Anda membuat sebuah style set, Anda dapat menyimpan kode tersebut sekali saja dan dapat kembali menggunakannya bila diperlukan. Oke. Kemudian kita menuju ke keuntungan CSS sendiri. CSS sendiri memberikan keseragaman pada halaman web. Dengan CSS dapat menghemat banyak waktu dan pekerjaan berulang. Saat menggunakan CSS, perubahan tidak perlu dilakukan dengan setiap halaman. Anda hanya perlu membuat perubahan pada style sheet. CSS mungkin Anda untuk membuat halaman web Anda dengan mudah. Layar atau lapisan seperti item pop-up dapat digunakan dalam dokumen. CSS membantu Anda memelihara halaman web Anda dengan mudah dan efektif. Jadi bagi yang misalnya udah mahir dalam CSS ini, tidak perlu mencari satu persatu dari atas ke bawah, cukup nanti kita cari bagian yang perlu, jadi langsung ke to the point jika ingin merubah halaman tersebut. Oke, thanks for your attention. See you.